warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Ismayanti, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pulau Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 2 tahun 2023. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Ranil dengan nomor peserta 1103150000618. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 2 tahun 2023 di SMA Negeri 1 Pulau Utara pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam fase F kelas 11 IPA 1 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketua kelas silakan disiapkan dan sampai kita bersama. Siap, gerak. Coba jadi baju dulu ya. Pakai baju, sapa ada di sekeliling, terus tidak kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegap, gerak. Jam siang semangat. Masih. Pertanyaan itu ada yang datang. Masih bertahan? Masih. Gila ada kan? Ada. Oke. Nah, sekarang pertemuan hari ini. Ibu mau tanya sama kalian. Hari ini kan kita udah masuk materi baru. Berarti kemarin kita sudah belajar tentang materi yang sebelumnya. Kira-kira yang kemarin tentang materi apa? Ada menggunakan media sosial. Masih ingat? Masih. Iya betul, masih ingat. Oke, siapa satu orang yang bisa menjelaskan tentang masalah ada menggunakan media sosial? Siapa? Oke, Salah Fatima, silakan. Tentang media sosial tuh kayak misalnya tanamkan sikap positif ke diri sendiri. Ketika kita ingin menggunakan media sosial tuh harus menggunakan tuh ke hal yang lebih baik, gak boleh ke arah yang positif, negatif. Jadi ada adabnya ya. Nggak sembarangan ketika dalam berus sosial media tetap harus ada batasannya, ya kan? Kapan kita boleh menggunakan kalimat ini ataupun bisa gunakan kalimat yang tidak sampai menyakiti orang lain di kalangan kita. Ya oke. Nah, tentang materi kita hari ini itu nggak jauh dengan materi yang kemarin. Kalau materi kemarin kan tentang masalah ada menggunakan media sosial, ya kan? Nah kalau sekarang kita itu berdakwah. Nah dakwah yang sekarang diharapkan adalah dakwah menggunakan media sosial. Nanti itu akan ibu kasih sama kalian sebuah tugas, yaitu proyek yang memang nanti kalian akan buat, dan ini bentuknya adalah berkaitan dengan sosial media. Tapi sebelumnya ibu ingin memberikan motivasi bagi kalian, mau menceritakan sesuatu. Ternyata dakwah itu bukan hanya kita harus berada di masjid, dakwah itu bukan hanya kita harus berada dalam sebuah tempat yang ramai tiba-tiba menceritakan tentang masalah, oh kamu harus begini, enggak. Ternyata dakwah itu simpel. Dan ketika kita cuma mengajak sama kawan ke dalam hal kebaikan saja, itu sudah bagian dari dakwah. Ada tahu itu? Sudah. Karena ini ada beberapa orang selalu mengatakan berat ya dakwah karena harus datang ke sana, ke pelosok sana, berdakwah begini. Ternyata enggak. Mengubah kebiasaan baik saja
dengan mengajak kawan itu juga salah satu bagian daripada dakwah. Nah, tentang masa pembagian dakwah nanti kita akan bahas. Ya, tentang masa pembagian dakwah nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, di sini Ibu juga mau sampaikan sama kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan lihat tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan dan menganalisis macam-macam dakwah. Dakwah nanti ada terbagi dua. Ya, itu akan kita bahas. Kemudian yang kedua, menguraikan pembagian dakwah, contoh-contohnya. Nanti akan kita lihat setiap daripada dakwah yang mana contohnya. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan contoh-contoh dakwah. Nah, ini nanti tugas daripada kelompok. Kemudian yang terakhir, membuat proyek dakwah di sosial media. Nah, ini nanti juga sebuah proyek yang kalian nanti memberikan di dalam kelompok dan harus kalian buat proyek. Nah, sebelumnya pembahas tentang masalah tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas. Nah, Ibu mau kasih nampak gambar sama kalian. Perhatikan gambar berikut ini. 1 sama 2. Yang satu gambar apa? Ceramah. Kemudian yang kedua gambar apa? Dakwah. Tuh. Kita lihat gambar yang ketiga. Dah, perhatikan gambar berikut ini yang ketiga. Saya lihat. Gambar apa? Lihat yang keempat. Perhatikan gambar apa? Gambar rayong. Nah, pertanyaan nih, dari keempat gambar ini, menurut kalian ada nggak di sini bagian dakwah? Yang mana? 1. Itu dakwah. Yang kedua? Dakwah. 3 bukan dakwah. Yang keempat? Bukan. Nah, ternyata nih kalau mau diuraikan, ini sebutan tabligh akbar. Tabligh akbar bagian daripada dakwah kan enggak? Dakwah. Nanti akan kita bahaskan dakwah qaul sama dakwah hal. Ternyata ini dakwah. Ya, tabligh akbar. Kemudian yang ini bentuk istilahnya tabligh yang di dalam sebuah tempat ada satu orang misalnya yang menyampaikan maksud kebaikan, yang lainnya kawan-kawannya dengar. Itu juga bagian daripada tabligh. Kemudian yang ke gambar ketiga, ini mungkin memang bukan bagian daripada dakwah, tapi mereka ini disebut sebagai daiyah sama dai, yaitu para penceramah. Daiyah itu untuk yang perempuan, yang laki-laki itu tengok seperti ini. Kan itu sedang menceramah. Nah, itu sebutan para dai ketika memberi pidatonya. Nah, yang ini, tanpa dikasih ketika seseorang mengajak dalam hal kebaikan untuk bergotong royong dan membersihkan halaman, ternyata itu bagian dari dakwah. Kalau yang tadi itu dakwah qaul, yang ini bagian daripada dakwah hal. Dah. Pengertian dakwah. Ibu mau tanyakan sama kalian, kalau misalnya dikatakan tentang masalah dakwah, merujuk arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar, kata dasar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru. Sebutan kalau sudah kata mengajak, menyeru dalam hal kebaikan, itu sudah bagian daripada dakwah. Nanti akan kita kenal lagi dalam sebutan, ada tabligh, ya kan? Ada satu lagi khutbah. Jadi misalnya kalau ada yang bertanya, Bu, apakah ini bagian daripada dakwah? Iya. Tapi dakwah secara qaul, yaitu dakwah perkataan. Nah, coba dilihat. Dakwah terbagi dua, yang udah kita bahas tadi, yaitu dakwah secara qaul, satu lagi secara hal. Kalau yang hal apa? Coba perhatikan kalimatnya. Dakwah secara qaul adalah menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dengan menggunakan bahasa lisan. Atas nama menyampaikan hal kebaikan itu hanya mengatakan, dan memang pada saat itu tidak langsung diperhatikan, itu sebutan adalah qaul. Dakwah secara qaul. Satu lagi dakwah secara hal, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, makanya kalau orang yang tadi masuk. Jadi sudah bisa dibedakan dakwah hal sama dakwah qaul. Dah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Yang sebelumnya itu Ibu sudah
bawa sekarang di atas meja kalian. Nah, sekarang kita akan lihat dari situ ibu akan bentuk 3 kelompok. Nah, ada kelompok audio sama kelompok visual, satu lagi kelompok kinestetik. Nah, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompok gitu. Kelompok kinestetik, kelompok audio sama kelompok visual. Silakan gerak sekarang, cepat. Ya, Dewan, ini menarik nih. Kalian sudah duduk berkelompok. Mana kelompok kinestetik? Ini kelompok audio mana? Ini kelompok video mana? Oke, kelompok audio, kelompok kinestetik sama kelompok. Oke, sekarang ibu berikan LKPD-nya. LKPD untuk kelompok kinestetik. Silakan diambil. Silakan diambil. Dah. LKPD untuk kelompok 1 yaitu anggota visual. Silakan. Nah, LKPD untuk kelompok audio. Silakan. Nah, coba perhatikan instruksi yang ada pada LKPD-nya. Jadi sekarang coba perhatikan yang LKPD yang ada pada setiap kelompok. Di situ diminta untuk menyimak video kan. Nah, sekarang nanti perlu kita tampilkan. Itu kelompok kinestetik itu mau nggak mau harus nanti mempraktekkan seperti apa cara kerjanya. Ya, kelompok visual itu menuliskan kesimpulan. Itu kan diminta menuliskan kesimpulan dari awal kalian lihat. Kemudian yang ini nanti menyimpulkan seperti apa ceramah daripada Ustaz Hidayat tentang apa itu yang kalian sampaikan dengan tulisan. Dah, mari kita perhatikan videonya satu-satu. Dah, untuk pertama kita akan lihat dulu video yang pertama. Untuk kelompok visual. Dah, kita lihat dulu videonya seperti apa. Untuk menguji siapa yang paling baik Perhatikan kelompok itu. siapa yang paling banyak hafalannya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya. Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya. Tapi yang dilihat Allah. Inna Allah la yanzuru ila insanikum. Allah tak melihat pada tubuh kamu. Wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah qulubikum, hati kamu. Wa amalikum, hati saya. Dan al-iqrar bil lisan diucapkan dengan lidah, maka bersyahadat bagi Allah. Dah, jadi untuk kelompok yang satu ini sudah selesai. Silahkan kalian buat kesimpulan tentang ini jadi bahan apa. Dah, kemudian kita lihat lagi video untuk kelompok auditor. Ya. Nah, silahkan sekarang itu nanti dinyimak, catat segera yang perlu. Itu nanti yang harus kalian sampaikan ulang. Seperti itu. Ya, kita lihat. Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4. Allah itu penduduk kita karena saya itu dulu. Bisa dibagi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis itu Umar. Sudah, itu kelompok auditori sudah. Ceramah daripada Ustaz Anida ya. Silakan simpulkan nanti kalian akan jawab dengan secara lisan. Nah, kita tunggu untuk yang kinestetik. Silakan diperhatikan para bapak-bapak. Nah, ini nanti ini sepertinya menarik karena kalian harus memperhatikan seperti apa cara berdari. Ya, perhatikan baik-baik. Karena nanti kalian memang harus memperhatikan dengan tangannya. Nah,
yang udah kalian amati tentang masalah cilik ini yang sudah berdakwah, berpidato, dan akan praktekkan seperti dakwah cilik nih, persis. Nah, ibu kasih waktu 10 menit, saya akan berdiskusi siapa yang mau tampil, dan sekarang kita akan berdiskusi. Dah. Oke, kelompok muslim silakan. Kami diubikan kelompok muslim. Oke, apa namanya? Kelompok muslim. Oke, diwakili oleh Yuli Salma Dewi. Nah, silakan. Apa yang disampaikan? Kesimpulan yang kami ambil dari video tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari penampilan maupun jabatannya, tetapi Allah melihat seseorang dari hati dan amalnya. Dan amal tidak hanya cukup dengan hati, tetapi juga diiringi dengan lisan dan perbuatan. Oke. Kelompok dua. Iya. Kelompok Bill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan ceramah dari Ustaz Hidayat tadi. Yang bisa kita simpulkan tuh, misalnya kalau kita mau hijrah itu nggak mesti dari hal-hal gede terus. Bisa dari hal-hal kecil dulu, karena nanti kalau kita udah kebiasaan tuh hal-hal yang besar tadi akan mengikuti. Salah contohnya tuh kayak kita biasain salat waktu dulu, walaupun pakai surah-surah pendek. Nanti lama-kelamaan kita akan hafal ayat panjang untuk bawa salat. Karena kalau misalnya kita baru hijrah langsung pakai cadar gitu, nanti kan tiba-tiba udah buka gerbang gitu. Karena belum perlu punya. Ya, jadi lebih baik kita istiqomah dulu, yang penting nggak berubah. Oke, udah selesai. Dan kelompok yang terakhir. Ibu. Silakan siapa yang didekati? Ibu. Oke, silakan Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasin Zaid Kadul mau. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati. Udah siap tampil semua. Kelompok audio sudah, kelompok visual sudah, sama kelompok estetik sudah. Dah, bagaimana perasaannya? Senang. Dah. Oke, betul. Senang. Dilarang. Senang siapa karena muridnya kena? Dah. Pembelajaran kita tentang masalah dakwah kita sudah selesai. Dan nanti ibu akan kasih proyek sama kalian untuk minggu depannya. Kalian itu misalnya akan membuat proyek tentang masalah media sosial, berdakwah dengan media sosial ya. Cuman untuk sekarang ibu katanya, kira-kira ada nggak pertanyaan untuk hari ini? Ada. Kalau nggak ada, ibu mau tanya tentang masalah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Oke. Siapa? Yuli sama Dewi. Gimana Yuli? Dakwah adalah sesuatu
menyampaikan sesuatu yang bertujuan dengan kebaikan. Dakwah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bil hal dan dakwah bil qaul. Dakwah bil hal adalah dakwah yang disertai dengan contoh perbuatan, sedangkan dakwah bil qaul adalah dakwah dengan ucapan atau lisan. Jadi sudah paham semua ya? Yang lain gitu juga? Ya, baik, oke. Nah, untuk pertemuan satu minggu rasa sudah siap, tapi untuk minggu depannya yaitu yang visual itu menuliskan kata-kata hikmah yang berbunyi tentang masalah dakwah juga. Kemudian ada kelompok auditori itu membuat video tentang masalah dakwah juga. Kemudian yang terakhir itu kelompok kinestetik yang membuat tentang masalah poster ya. Ya, poster tentang masalah apa kemarin? Yang mau diambil? Media sosial. Oke, sekarang kita lihat hasil yang sudah kalian kirimkan sampai Bu. Ini kita mulai dulu dengan kelompok visual. Oke. Kelompok visual ya. Nah, doa memperbaiki diri sendiri. Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak paling terpuji. Oke, karena tidak ada yang dapat. Oke, kemudian mari kita lihat yang kelompok. Ini kelompok kinestetik ya. Yang kinestetik membuat tentang masalah poster media sosial. Bijak menggunakan media sosial. Menjaga etika. Oke, selalu waspada. Oke, nah kemudian kita lihat yang kelompok auditori. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه هواه
semua untuk yang sudah kalian buat hari ini. Pembelajaran kita selesai hari ini, kalian juga sudah menemukan tentang masalah hasil proyek kalian sekarang. Nah, sekarang kita akan mulai yang namanya melakukan latihan dari pembelajaran hari ini. Dan ibu akan berikan sama kalian kerjakan. Ibu rasa sampai di sini saja sama-sama pembelajaran kita. Pertemuan minggu depan, insya Allah nanti kita akan mulai dengan bab baru. Lebih dan kurang minta maaf. Kemudian karena pembelajaran kita sudah berakhir, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dua kiri sampai